Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Nama saya Tevila Indra Putri dan selamat datang di A Billion Testimonies and More Indonesia. Wow, di show ini kita akan menampilkan kepada Anda kesaksian yang diambil dari seluruh dunia, terkhususnya Indonesia, tentang bagaimana buku Rhapsody of Realities sudah memberkati bangsa Indonesia. Dan ya, dari buku Rhapsody of Reality sudah lahir kesaksian finansial, sudah lahir kesaksian terobosan, sudah lahir kesaksian keselamatan, dan sudah lahir kesaksian yang luar biasa dari setiap hidup, dari setiap jiwa yang sudah menemui Yesus Kristus Tuhan melalui buku dan pelayanan buku Rhapsody of Realities. Jadi jika Anda belum dapatkan buku Rhapsody of Realities, Anda bisa dapatkan bukunya sekarang juga di link yang tertera di layar Anda. Haleluya. Dan kita akan menikmati kesaksian yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, kita mengalahkan dunia ini oleh karena darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Buku Rhapsody of Realities sudah diterjemahkan di 8.123 bahasa di dunia dan lebih dari 4.000 dialek di dunia. Dan oleh sebab itulah buku Rhapsody of Realities sangat-sangat spesial karena juga sudah ditranslate ke 707 bahasa lokal daerah di Indonesia. Wow, ini ada sesuatu yang luar biasa dan kita akan menyaksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa keluar dari buku Rhapsody of Realities ini. Tapi sebelum itu, we will go on a short break. Atau kita akan menonton satu iklan dan tetap bersama saya di A Billion Testimonies and More Indonesia. Hai di sana, punya kesaksian dari menggunakan Rhapsody of Realities? Bagikan kesaksian Anda dengan A Billion Testimonies and More. Kesaksian Anda bukan hanya sebuah cerita, itu menghubungkan Anda dengan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan membantu Anda menjaga berkat-Nya dalam hidup Anda. Ingat, pengakuan membawa kepemilikan, jadi jangan tunggu. A Billion Testimonies and More, siap mendengar cerita Anda. Pergian hari ini dengan membuat akun Anda di www.abilliontestimoniesandmore.org dan inspirasikan dunia. Punya kesaksian yang ingin Anda bagikan dengan dunia? Bagikan kesaksian Anda dengan kami dalam 3 langkah mudah. Pertama, rekam kesaksian Rhapsody of Realities Anda. Kedua, buat profil Anda di www.abilliontestimoniesandmore.org. 3, klik unggah di bagian atas halaman dan selesai. Apakah Anda lebih suka menulis? Gunakan tab bantuan di halaman utama untuk mengirimkan kesaksian Anda. Mulailah berbagi hari ini dan inspirasikan dunia. Anda juga dapat berbagi kesaksian Anda secara langsung. Kami ingin mendengar kesaksian Rhapsody Anda di acara langsung A Billion Testimonies and More. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menginspirasi dunia secara langsung dari mana saja Anda berada. Selamat datang kembali di A Billion Testimonies and More Indonesia bersama saya Tevila Indra Putri. Dan ya, jika Anda punya kesaksian yang luar biasa tentang Rhapsody of Realities yang sudah mengubah hidup Anda, share your testimony. Bagikan kesaksian Anda di link yang tertera di screen di depan Anda dan mari menangkan dunia dengan kesaksian kita. Haleluya, haleluya. Apakah Anda siap untuk menonton kesaksian yang akan kita lihat setelah ini? Karena saya percaya kesaksian ini akan memberkati kita semua. So we will watch the first testimony video coming from the country of Indonesia. So are you excited? Karena saya pun sangat excited. Jadi mari kita lihat dan tonton ini. Be blessed. Shalom, selamat pagi. Saya Sarlota Selan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Saya bertemu pertama kali dengan Rhapsody Reality dari Bapak Gembala Senior, Bapak Agung Takaryana. Kami diberikan renungan Rhapsody setiap hari dan puji Tuhan renungan Rhapsody sangat-sangat memberkati kami. Saya secara pribadi sangat diberkati lewat renungan Rhapsody. Inspirasi saya ketika pertama kali mendapatkan renungan Rhapsody ini, puji Tuhan saya sangat diberkati, iman saya dibangkitkan dan semakin hari pertumbuhan iman saya terus dibangkitkan bersama dengan renungan ini. Dan
dari renungan ini kami bagikan ke anak-anak murid kami. Kami berada di Soe, daerah pedalaman terpencil yang jauh, dan puji Tuhan lewat renungan Rapsodi ini anak-anak didik kami di sekolah mendapatkan banyak perubahan lewat karakter mereka, cara berbicara, cara pergaulan mereka sangat-sangat diubahkan lewat Rapsodi. Yang kami dapatkan dari Rapsodi ini adalah kami semakin hari semakin diubahkan, jati diri kami, kesadaran kami, siapa kami di dalam Kristus. Terutama dalam perkataan kami diajarkan untuk lebih dalam lagi mengetahui siapa kami di dalam Kristus. Baik kami anak-anak didik, kami terus diajarkan cara berbicara yang baik, cara mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, sekolah kami sangat diberkati. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas kami di dalam pelajaran KBM, kami selalu memulainya dengan membacakan renungan Rapsodi. Kesaksian pribadi banyak anak-anak kami, khususnya di sekolah kami, SMA Penabur Plus Teas, di Soen, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Banyak anak-anak yang semakin hari semakin diubahkan, bahkan mendapatkan nilai-nilai yang semakin tinggi lewat renungan Rapsodi. Mereka semakin diubahkan dan diberkati di dalam keluarga mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Chris Oyakhilome yang sudah memberikan kepada kami kepercayaan lewat renungan ini. Kami sangat-sangat diberkati. Doa kami dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Pastor Chris bersama dengan seluruh keluarga, bahkan seluruh yang dipercayakan Tuhan, semakin diberkati, semakin diperluas kapasitasnya untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa seluruh dunia diberkati. Shalom dari kami Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wow, luar biasa. Kesaksian tadi menyatakan bahwa melalui buku Rhapsody of Realities, Ibu Charlotta telah mendapatkan iman yang dibangkitkan, dan melalui buku Rhapsody of Realities, dia mengetahui lebih dalam siapa dia di dalam Kristus. Dan tidak hanya sampai di ibu saja, tetapi meluap kepada murid-murid yang dia pimpin di Soe, Kupang, Indonesia. Wow, luar biasa. Buku Rhapsody of Realities sudah memberkati banyak orang, banyak generasi, dan terkhususnya Indonesia. Haleluya, bukankah luar biasa? Dan sekarang kita sudah mendapatkan live caller yang sudah hadir di live show kita, A Billion Testimonies and More, yang sudah bersedia untuk membagikan kesaksiannya tentang buku Rhapsody of Realities. Saya tadi sudah melihat kesaksian yang kita tonton dari Bu Charlotta, namun kini kita akan mendapatkan live caller yang memanggil kita sekarang, yaitu Emuna dari Yogyakarta, Indonesia, yang on spot ya, memanggil kita sekarang dan bersedia untuk membagikan buku kesaksian tentang buku Rhapsody of Realities. Emuna dari Yogyakarta, Indonesia. Hello, hello, hello Emuna, can you hear me? Hello, hello, hallelujah. Praise the Lord. Okay, Emuna, would you like to tell us your testimony? Because I believe that you have beautiful story. Cerita yang indah bersama dengan Tuhan tentunya, dan bersama dengan buku Rhapsody of Realities. Please tell us your story. Ya, terima kasih ya, praise God. Terima kasih buat kesempatan ya yang sudah diberikan. Saya sangat bersemangat ya, seperti Sister Tevila, dan sangat bersyukur bisa membagikan kesaksian ya, pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat yang Tuhan sudah lakukan atas hidup saya. Dan saya berharap dan saya imani ya bahwa apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan biar nama Tuhan dipermuliakan seperti itu. Saya pertama kali
memegang ya atau diperkenalkan buku Rhapsody of Realities itu sangat muda ya pada saat itu, mungkin SMP atau SMA ya, dan perubahan terjadi, terobosan terjadi. Saya yang masih muda saat itu pun terkejut dengan buku Rhapsody of Realities yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakhilome yang sangat mudah dimengerti ya, bahkan pada saat SMP ya, SMA yang sangat mudah dimengerti dan sangat memberkati kehidupan saya hingga pada saat ini. Saya terus belajar dari buku Rhapsody dan menjadi fondasi saya dan membuat saya berhasil dalam segala hal yang saya lakukan gitu. Dan saya mau singkat cerita ya. Kalau saya ceritakan dari masa SMP saya mungkin nanti tidak cukup waktunya. Jadi saya akan ceritakan di mana Tuhan itu begitu baiklah ya. Saat itu saat di tahun 2025 di mana saya sudah lulus kuliah ya, berkat Tuhan segala sesuatu dipermudah. Di situ juga saya mendapatkan berbagai macam keberhasilan. Ya, itu semua karena Tuhan dan karena buku Rhapsody ya. Karena di buku Rhapsody ini kita belajar tentang deklarasi, perkataan profetik ya, yang dimana selalu membuahkan hasil dalam kehidupan saya gitu. Singkat ceritanya, tapi di waktu di tahun 2025 itu saya merasa saya sempat insecure sama diri saya sendiri gitu. Dan di saat itulah Tuhan itu bekerja luar biasa juga melalui buku Rhapsody. Saya ingat banget di bulan Januari pada saat itu saya baca, kalau nggak salah judulnya adalah Kuasa dalam Namanya gitu. Ya, di situ Pastor Chris secara lengkap menceritakan tentang bagaimana namanya itu lebih kuat daripada segala masalah yang ada, daripada segala hal yang ada di dunia ini gitu. Dan melalui namanya lah kita bisa mendapat mukjizat, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Dan itulah yang saya pelajari di buku Rhapsody of Realities itu. Dan saya imani, saya deklarasikan bahwa hidup saya berhasil. Itu juga yang diajarkan Pastor Chris. Hidup saya berhasil, hidup saya sukses, hidup saya penuh dengan kemenangan, damai, sejahtera, sukacita, itu semua ada dalam diri saya. Christ ini dan sebagainya macamnya. Dan itulah yang benar-benar buku Rhapsody berikan gitu. Yang benar-benar saya baca dan saya pelajari gitu. Dan puji Tuhannya melalui melalui buku itu juga Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan arahan hidup ya. Jadi saya ketika saya baca Rhapsody ini ya, bukan hanya deklarasi itu, tapi juga jadi guidance ya, jadi pendoman hidup gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang menurut Tuhan benar, apa yang membuat Tuhan senang, dan apa yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Dan seperti yang mungkin teman-teman lihat di foto ya, itu adalah keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan sudah nyatakan gitu atas hidup saya gitu. Dan yang paling saya takjub ya, cerita kesaksian yang paling saya takjub adalah ketika saya ingin bekerja di luar negeri. Ya, saat itu saya tanya Tuhan, mungkinkah saya untuk bekerja di luar negeri? Saya dari Indonesia. Saya bukan memaksukan apa ya, tapi saya merasa saya masih kurang gitu. Dan melalui Rhapsody juga ya, benar-benar saya sebutkan Rhapsody terus ya, bahwa melalui Rhapsody juga kepercayaan itu meningkat gitu ya, bahwa siapa kita di dalam Tuhan itu benar-benar membuat saya anak Tuhan gitu ya. Apa yang saya lakukan itu pasti berhasil gitu. Apa yang saya pegang, apa yang saya rencanakan itu pasti Tuhan Tuhan temani, Tuhan sertai, dan pasti dibuat sukses gitu. Itu yang saya imani terus. Dan saya setelah saya merasa insecure itu, saya tidak merasa ragu lagi atas masalah-masalah yang ada. Ketika masalah ada, saya anggap itu batu loncatan. Ya, saya anggap itu adalah kesempatan saya untuk bisa naik level ya, menuju kepada perkara yang
Tuhan bawa semakin luar biasa seperti burung Raja Wali. Ketika ada badai, dia terbang semakin tinggi. Itulah yang saya terus perkatakan gitu. Melalui Rhapsody saya belajar untuk selalu memperkatakan iman profetik, ya, perkataan deklarasi yang membuat hidup saya berubah. Seperti dan singkat cerita, ketika ujian, karena kan kalau saya saat itu saya memutuskan untuk pergi ke Jepang, ya di situ juga saya harus ada ujian berbagai macam sertifikat dan bahasa maupun praktisi dan sebagainya macamnya. Sekali lagi Tuhan bawa saya kepada kemenangan yang luar biasa. Saya bisa lolos kedua ujian tersebut, dan saya puji Tuhannya Tuhan permudah dan Tuhan bawa saya kepada rencananya dan saya berhasil gitu ya mendapatkan pekerjaan. Dan uniknya saya mendapatkan pekerjaan di mana pengumumannya itu adalah ketika saya ulang tahun. Wow. Jadi tepat sekali Tuhan kasih kado Birthday gift. yang benar-benar ya gift yang benar-benar membuat saya aja tidak menyangka pas ulang tahun gitu, dan benar-benar tidak pernah saya lupakan gitu ya, bahwa keberhasilan ini semua karena Tuhan dan karena guidance dari buku Rhapsody of Realities yang terus menguatkan saya memperkatakan iman profetik, deklarasi setiap harinya gitu. Dan sekarang saya hanya menunggu tiket penerbangan saya untuk ke Jepang, dan saya percaya bukan karena kuat gagah saya, sekali lagi saya tapi semua karena kuasa Tuhan, karena deklarasi profetik, karena buku Rhapsody. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pastor Chris Oyakilome yang sudah membuat buku ini, yang sudah memperkenalkan buku ini di saat saya masih muda hingga sekarang. Haleluya. Sehingga saya punya fondasi yang kuat dan bisa terus berada di dalam kehendaknya yang sempurna. Itu saja kesaksian dari saya, semoga memberkati dan semoga juga bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory. Thank you so much. Terima kasih Emuna Indra Putri, calling us all the way dari Yogyakarta, Indonesia. Saya percaya kesaksian yang kamu berikan bukan hanya sekedar cerita, tapi cerita kamu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sedang menulis ceritamu lebih banyak lagi, terbang bagaikan Raja Wali bersama dengan Dia. So yes, melalui buku Rhapsody of Realities sudah memberkati Emuna, dan saya berdoa supaya kesaksian dari Emuna juga memberkati Anda pemirsa di rumah di sana yang menonton kami. Terima kasih Emuna, God bless you. Wow, thank you Emuna, God bless you. Wow, thank you for that testimony. Amazing, luar biasa, dahsyat. Kan bagaimana Tuhan bekerja itu, firman Tuhan yang dipraktekkan dan firman Tuhan yang dideklarasikan akan menghasilkan buah, akan menghasilkan kesaksian kehidupan yang luar biasa. Amin. Dan saya tidak sabar lagi untuk membawa Anda kepada kesaksian yang selanjutnya. Namun sebelum itu, let's watch another break and tetap di A Billion Testimonies and More Indonesia. Hai semua, punya kesaksian dari The Rhapsody of Realities yang bisa menginspirasi dunia? Kami ingin mendengarnya langsung dari Anda. Hubungi kami sekarang menggunakan detail dan nomor yang tertera di layar Anda dan bagikan kesaksian Anda secara langsung. Apakah itu kesaksian tentang penyembuhan, pemulihan, atau intervensi supranatural menggunakan The Rhapsody of Realities? Kami ingin mendengarnya. Jangan, challenge terus saya yang kedua semi Spartang menjadi bagian dari miliaran kesaksian dan lebih banyak lagi. Bersama-sama, mari kita ubah hidup satu kesaksian pada satu waktu. Word in the Street is a powerful, heartfelt journey where we take the rhapsody of realities to the streets of nations around the world. We're not just distributing a book, we're sharing life-changing truths. Through insightful conversations, we capture authentic reactions and heartfelt responses to the inspiring messages found within the rhapsody of realities. It's more than a simple exchange. It's about connecting with people, listening to their thoughts, and witnessing the transformative power of God's Word in real time. Every conversation is a seed planted and an opportunity for transformation as lives are touched, hearts are open, and lasting impressions are made. Journey with us as we take the Rhapsody of Realities around the world. Catch new episodes of Word in the Street on RhapsodyTV.live and on Sky Channel 585.
Ya, selamat datang kembali di A Billion Testimonies and More Indonesia bersama saya Tevila Indra Putri. Dan ya, barusan kita menonton tentang Word in the Street. Word in the Street adalah penginjilan secara modern di zaman era sekarang, zaman era digital, di mana kita melakukan evangelism atau melakukan penginjilan ke jalanan. Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda. Dan guess what? Word in the Street akan tampil dan tayang sebentar lagi di Indonesia. So, kita akan mendapatkan atau menonton Word in the Street dalam bahasa Indonesia yang akan available for you. Tapi sebelum itu, nantikan Word in the Street Indonesia. Ya, sangat luar biasa bagaimana Tuhan bekerja melalui firman-Nya, melalui buku Rhapsody of Realities. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian atau menonton video kesaksian selanjutnya. So we are going to watch the next video testimony that will bless you and impart you even more. Jadi tonton dan diberkatilah. Saya dibesarkan dari keluarga Sunda Jawa yang memang untuk mempunyai mimpi yang besar itu sangat sulit sekali. Jadi untuk setiap kebenaran firman Tuhan, satu-satu kebenaran firman Tuhan yang didapatkan itu menguatkan saya dan saya harus memperkatakan firman Tuhan itu sangat sulit sekali. Karena kita diajarkan untuk tidak bermimpi, untuk kita biasa-biasa aja, nggak usah punya mimpi yang besar, karena itu akan membuat saya menjadi kecewa. Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan tentang perkatakan firman Tuhan, memperkatakan di Amsal dibilang bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Itu sangat memberkati saya sekali. Ketika saya memiliki perkataan firman Tuhan, firman itulah yang akan kembali kepada saya. Suatu saat, saya pernah mengalami di mana pergumulan keuangan sangat sulit sekali. Suami saya bekerja, saya punya anak, dan saya harus resign dari sekolah, dari tempat pekerjaan saya. Itu membuat saya kehilangan hampir setengahnya dari penghasilan. Tapi dari renungan tersebut dikatakan saya harus memperkatakan firman. Itu sangat sulit sekali. Tapi saya mencoba untuk berjalan, saya mencoba untuk terus bisa memperkatakan firman. Dan saya berkata, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah orang yang dicintai Tuhan. Aku adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Firman itu terus menerus saya terus perkatakan, saya terus berkatakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu tidak terjadi apa-apa. Itu tidak terjadi perubahan. Di masa-masa tersebut, saya terus membaca kebenaran firman Tuhan yang didapatkan, yang diberikan oleh Pak Kris, dan ada tertulis di Pak Kris itu memberikan judul memperkatakan kebenaran, bahwa di Efesus itu dikatakan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi saya harus memutuskan diri saya sendiri, mendisiplinkan pikiran saya sendiri untuk saya benar-benar berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya saya memutuskan aku mau tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku gak mau lagi lihat kondisiku saat ini. Aku gak mau ngelihat lagi kondisi saat perekonomianku saat ini. Aku gak mau ngelihat. Saya memutuskan hal tersebut, dan puji Tuhan di tahun berikutnya, sampai tahun berikutnya, dan bahkan sampai saat ini,
Tuhan terus mempromosikan. Tuhan terus menaikkan, mempromosikan jabatan suami saya. Hal itu hal yang luar biasa. Apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, jangan pernah tidak memperkatakan firman Tuhan. Tetap perkatakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun kenyataan belum berubah, tetapi firman Tuhan adalah firman kebenaran. Dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap selama-lamanya. Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita, dan Tuhan juga akan segera menggenapinya di dalam kehidupan kita. Percayalah itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kris yang sudah membagikan setiap pewahyuan, sehingga itu bisa memberkati saya, sehingga itu bisa membuat saya mengalami promosi demi promosi. Dan kami percaya semua yang terjadi pada saat ini adalah karena taburan di masa yang lalu. Ketika saya memperkatakan firman Tuhan di masa lalu, masa sekarang saya menuainya. Apa yang kita perkatakan, itu yang akan kita tuai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Kehidupan yang berubah 180 derajat. Dari orang yang gak punya mimpi, dari orang yang tidak bisa bermimpi besar, dan mungkin lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa bermimpi besar. Menjadi orang yang luar biasa diubah mindset dan spiritualnya, sehingga kita bisa melihat Tuhan. Dan ketika kita melihat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengatasi segalanya. Tuhan yang beyond. Tuhan yang melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan yang membuat kita melihat diri kita lebih dari apa yang kita pikirkan sendiri tentang diri kita. Sometimes kita menilai diri kita menurut background kita. Kita menilai diri kita menurut masalah yang kita hadapi. Kita menilai diri kita melalui tantangan kehidupan yang kita hadapi. Tapi saudara, melalui kesaksian ini, Tuhan tidak pernah membatasi kita dari background kita, dari masalah kita, dari tantangan yang kita hadapi. Tuhan mempunyai rencana yang besar. Dan itulah mengapa Dia membawa kita kepada terang yang ajaib, supaya kita bisa menikmati kebaikannya, menikmati berkatnya, dan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama Dia. Dan inilah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan percaya kepada janjinya. Haleluya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Perkatakan firman, saudara. Perkatakan firman, meskipun situasi belum berubah, tetap perkatakan firman. Maka firman itu akan menjadi kenyataan, dan kenyataan itu akan menjadi kesaksian. Haleluya. Dapatkan buku Rhapsody of Realities dan diberkatilah dengan firman Tuhan di dalamnya. Haleluya. Luar biasa. Kesaksian demi kesaksian yang luar biasa mengubah hidup banyak orang. Amin. Dan ya, kesaksian tidak hanya sampai di sini saja. Saya dapatkan live caller lagi. Calling saya all the way dari Bandung, Indonesia, yang mau memberikan kesaksiannya tentang bagaimana dia diberkati oleh buku Rhapsody of Realities. Inilah Jonah dari Bandung, Indonesia, hadir di A Billion Testimonies and More Indonesia. Halo Jonah, can you hear me? Bisakah dengar kakak? Halo? Saya bisa mendengar. Haleluya. Jonah, apa kabar? Sangat baik, sangat diberkati Tuhan. Sangat baik dan sangat diberkati Tuhan. Ya, thank you for calling us ya. Terima kasih sudah memanggil kita di A Billion Testimonies and More Indonesia. And saya percaya kamu punya cerita yang luar biasa bersama buku Rhapsody of Realities. Jadi Jonah, tell us your story. Bagikan kesaksianmu. Jadi shalom semuanya, perkenalkan aku Jonah. Aku di sini mau sharing tentang sesuatu yang mungkin
relatable gitu buat kita semua, tentang tekanan, tentang rasa kurang, tentang bagaimana Tuhan itu bicara lewat hal-hal sederhana. Jadi beberapa waktu yang lalu aku dapat kesempatan yang luar biasa menjadi pembicara di TEDx. Buat yang belum tahu, TEDx itu platform untuk berbagi ide gitu, ideas worth spreading, di mana orang-orang itu berbagi pengalaman dan pemikiran yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan topik yang aku angkat waktu itu adalah striving beyond perfection. Jadi itu tuh tentang berhenti mengejar kesempurnaan dan kita mulai belajar untuk benar-benar terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan yang paling penting dengan Tuhan. Tapi kok bisa gitu? Kenapa aku milih topik itu dari awal? Karena menurut pengalaman aku pribadi, sepanjang hidup aku tuh orangnya suka memikirkan banyak hal tentang musik, tentang pelajaran, tentang masa depan. Dan aku sadar aku punya kecenderungan buat nuntut diri gitu, untuk jadi sempurna di piano, di tutoring live aku, di organisasi, semua itu harus benar, harus flawless, semua harus perfect. Tapi makin ku kejar, aku makin capek dan anehnya makin ngerasa kosong. Setiap aku tampil, setiap aku melakukan recital, semua orang tepuk tangan, tapi tepuk tangan tuh kerasa jauh gitu. Sampai pada suatu titik di tengah semua tekanan itu aku belajar satu hal. Tuhan nggak pernah minta aku sempurna dari awal. Dia nggak pernah ngitung salah nada aku waktu aku main piano. Dia nggak pernah nilai aku dari nilai prestasi aku. Yang diminta cuma satu, hati. Yes. Kejujuran. Dia maunya aku dengan keberanian aku buat datang apa adanya kepadanya, dengan semua kelebihan, kekurangan, dan semua hal yang terjadi sama aku. Dan kutipan yang aku dapat dari teks aku adalah perfection itu menjawab pertanyaan apakah ini benar, apakah ini betul gitu. Tapi sebuah hubungan itu sendiri tuh menjawab apakah ini penting. Jadi aku sadar gitu bahwa Tuhan itu nggak pernah sibuk nanya, Jonah apakah kamu udah bener hari ini, apakah ini udah pas hari ini. Tapi dia selalu nanya, Jonah apa yang kamu lakukan hari ini yang berarti buat kerajaanku. Dan di tengah perjalanan itu Tuhan kasih aku alat yang luar biasa, Rhapsody of Realities. Setiap pagi aku selalu sempatin waktu aku saat teduh sebelum mulai aktivitas dan segala-galanya. Setelah aku mengatakan sama pagi Roh Kudus, sama pagi Tuhan Yesus Kristus, sebelum aku latihan piano, sebelum aku ngajar tutoring, sebelum ngurusin tugas sekolah, aku selalu sempetin kalau aku bisa, aku baca satu artikel Rhapsody hari ini. Dan jujur, sering banget dimana firman yang aku baca di hari itu persis banget sama yang aku butuhin. Misalnya waktu aku deg-degan gitu mau ambil piano, tiba-tiba diingetin dari Roma gitu, Allah nggak pernah ngasih kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Aku diingetin bahwa aku tuh bukan di bawah tentang perfeksionisme gitu. Aku tuh anak Tuhan. Aku nggak berada di bawah itu. Aku punya suatu hal yang lebih. Waktu aku ngerasa gagal, waktu performa aku nggak sesuai ekspektasi, waktu nilai aku nggak memuaskan, Firman waktu di Februari tanggal 25 kemarin mengatakan bahwa di Roma 8 ayat 37, di dalam semuanya kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu bukan kebetulan buat aku, tapi itu Tuhan lagi bicara buat aku melalui hal-hal kecil. Dan yang paling keren buat aku, Rhapsody itu bukan cuma bikin aku tahu firman, tapi bikin aku hidup di dalam firman itu sendiri. Aku belajar kalau identitas aku itu bukan ditentukan dari seberapa sempurna aku di mata manusia, tapi dari siapa aku di dalam Kristus. Makanya dari situ aku bisa lebih tenang, bisa lebih berani, bisa lebih bebas jadi diri sendiri. Dan pas aku naik ke panggung TEDx kemarin, aku nggak naik dengan beban, aku harus sempurna. Tapi aku naik dengan keyakinan, aku sudah cukup di dalam Kristus. Sekarang tinggal kasih yang terbaik buat Dia. Jadi, menurut aku siapapun yang merasa tertekan, mungkin sama sekolah, mungkin sama ekspektasi orang tua, mungkin sama target diri sendiri yang kayaknya nggak pernah cukup gitu. Aku cuma pengen kasih tau kalian bahwa kita tuh nggak perlu sempurna. Kamu nggak perlu sempurna. Tuhan nggak minta kamu jadi versi yang paling flawless. Dia cuma minta kamu jadi versi yang paling asli, yang bergantung sama Dia, yang hidup dalam firman, yang percaya kalau di dalam Kristus, kamu sudah lebih dari cukup gitu. Dan Rhapsody sampai sekarang sudah jadi kayak daily reminder gitu buat aku. Firman itu hidup dan Tuhan selalu punya pesan spesial buat kita setiap hari. Jadi aku pengen kita semua sama-sama untuk belajar nggak ngejar kesempurnaan, tapi ngejar yang berarti gitu buat Tuhan dan buat sesama kita. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Wow, thank you so much Jonah untuk kesaksian yang luar biasa. Dan ya benar apa kata Jonah, bahwa kita pun datang ke Tuhan
itu apa adanya. Bukan karena kita sempurna. Kita orang berdosa sebelumnya, namun kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak sempurna, tapi kita selalu disempurnakan di dalam Kristus. Dan betul apa kata Jonah? Di dalam Tuhan kita mendapatkan segalanya. Di dalam firman-Nya kita mendapatkan diri kita sebenarnya. Siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Kesempurnaan bukan dari apa yang kita lakukan. Kesempurnaan bukan dari apa yang sudah kita capai. Tetapi kesempurnaan datang daripada Dia yang sempurna yang sudah mati di atas kayu salib. Berkorban untuk kita dan hidup lagi buat kita. Dan di kehidupannya ada di dalam kita. Kristus di dalamku pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Jonah, thank you so much. Terima kasih buat kesaksian yang menyentuh, yang luar biasa. God bless you. Thank you, thank you, thank you. I love you. Bless. Thank you. Wow. Amazing. Apa yang saya bisa katakan lagi dari kita mulai tonton kesaksian video dan juga kita dengar kesaksian dari Emuna, kita dengar kesaksian dari Jonah. Wow, betapa luar biasanya firman Tuhan yang aktif ketika kita perkatakan firman Tuhan itu, ketika kita tidak hanya dengar, perkatakan, tapi kita hidupi juga. Dan ketika kita hidupi firman Tuhan, maka firman itu menjadi kenyataan yang menembus segala kenyataan yang ada di dunia ini. Kenyataan masalah kita, kenyataan background kita, kenyataan lingkungan kita. Tetapi ketika firman Tuhan masuk, wow, realitas Kristus, kenyataan Kristus itulah yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang menghasilkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Dan kesaksian ini akan memberkati banyak orang. Kesaksian ini akan mengubah dan mentransformasi hidup orang. Haleluya. Dan tunggu apa lagi? Ketika Anda belum dapatkan buku Rhapsody of Realities, get the copy. Atau dapatkan buku Rhapsody of Realities di link yang tertera di layar Anda. Dan juga ketika Anda tergerak oleh Roh untuk berpartner bersama kami, Anda bisa memberikan kontribusi Anda di pelayanan kami Rhapsody of Realities. Di sini kita bisa menjadi mitra, be our partner of Rhapsody of Realities. Jadilah mitra kami untuk buku Rhapsody of Realities untuk kita bisa menghasilkan lebih banyak kesaksian lagi. Lebih banyak jiwa lagi. Sehingga tepatlah firman Tuhan katakan bahwa penuhilah bumi ini oleh kemuliaan Tuhan. Bumi penuh dengan firman-Nya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Wow, wow, wow. Terima kasih sudah menonton kami di A Billion Testimonies and More. Dan saya berdoa supaya kesaksian yang sudah ditayangkan memberkati kehidupan Anda di rumah sana. Jadi jika Anda belum mendapatkan buku ataupun Anda punya kesaksian tentang Rhapsody of Realities, Anda bisa share your testimony di A Billion Testimonies and More. Dan untuk menonton A Billion Testimonies and More Indonesia akan hadir setiap hari Rabu di Rhapsody TV jam 8 malam. So ABTM Indonesia every Wednesday 8 p.m. Indonesia time. Jam 8 malam Indonesia time di Rhapsody TV. Tontonlah kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati hidup Anda. Haleluya. Dan inilah waktunya kita say goodbye. Inilah waktunya kita say goodbye. Tapi saya akan berjumpa dengan Anda di minggu depan Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di A Billion Testimonies and More Indonesia. Nama saya Tevila Miriam Indra Putri. Saya mengucapkan terima kasih dan goodbye dan see you on the next episode on A Billion Testimonies and More Indonesia. God bless you. Terbiar ng Sugarisyon sa Awalang Baru. Kompilasi kesaksian masa kita dari buku keajaiban Rhapsody Tuhan. Berporgenalan situs web Rhapsody of Realities. Seluruh kesaksian yang web banulay, yang may beberapa maturity rampak terbesar yang pernah diceritakan. Semua dalam satu platform, menampilkan kisah orang mati yang dibangkitkan kembali, transformasi keuangan, kisah kesembuhan, kesehatan ilahi, dan masih banyak lagi. Semua kesaksian luar biasa dari pembaca renungan harian nomor 1 di dunia, The Rhapsody of Realities.
HDUC Anda Rights Reward kesaksian dalam berbagai kategori. Dengaran dan wawasan derawan Anda menerima mukjizat Anda sendiri, dan radio akan terus kembali lagi untuk lebih banyak. Anda dapat mendaftar dan membuat akun Anda, serta mulai mengunggah video Anda hari ini. Terdapat fitur-fitur menarik seperti kategori konten, opsi pencarian video, tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi saat video baru telah diunggah, dan pembaruan platform. Anda dengan sobat bearing konten populer, video terbaru, dan berlangganan semua konten video terbaik Anda di platform. Berikan komentar, sukai, dan bagian pemikiran Anda tentang video. Opsi berbagi memungkinkan Anda berbagi video favorit ke teman atau ke platform media sosial lainnya. Kiros Web berisilah platform yang modern Indonesia, baik pengguna yang ingin menonton dan menjelajah, atau yang ingin membuat akun pribadi untuk mengunggah kesaksian Anda sendiri dan mengelola profil Anda. Jadi kunjungi rhapsodyofrealities.org, A Billion Testimonies hari ini, dan terinspirasi serta diubah oleh kesaksian beberapa orang dari seluruh dunia, dan bergabunglah dengan mereka untuk memberkati orang lain dengan mengunggah kesaksian Anda sendiri juga. Tuhan hari ini untuk Myra Islamic Center Report kefudat Durant Agamis setelah membagikan kesaksian Anda dan menyebarkan messenger angel ke seluruh dunia. Tuhan memberkati Anda.